Bukan Julia Perez namanya jika tak meninggalkan sensasi. Walau tengah menikmati hari-harinya di balik tirai Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, Juppe tak pernah sepi dari kunjungan. Waktu membesuk yang diberikan pihak Rutan selalu dipenuhi oleh rekan-rekan Juppe. Dan kemarin, giliran aktris senior yang juga sutradara film Gending Sriwijaya, Jajang Cenur, mengunjungi Juppe. Agak mengejutkan juga melihat Jajang datang ingin menemui Juppe. Apakah gerangan yang membuat Jajang ingin menemui Juppe? Sampai-sampai ia terluka karena jatuh saat menjenguk Juppe. Kangen Bun. Orang baik dia. Iya bener Bun. Orang yang lain dibunuh-bunuh nggak dikejar. Ini dia nggak akan makan apa. Cuma satu kan? Pak silakan. Berapa orang? Satu, dua. Saya jatuh tadi kena saking happy-nya. Kami aja beliin dia kopi buat semua di selnya, 18 orang. Juppe oke-oke aja, sangat sehat dan jembar. Karena emang orangnya kan pinter dan baik hati. Jadi kelihatan bahwa dia itu jembar hati, oke-oke aja, maksudnya oke aja. Tentu dia nggak bahagia, tapi dia tawakal, dia terima ini semua sebagai bagian dari hidupnya. Saya bawa perlengkapan mandi gitulah, kayak terus kayak gitu terus vitamin kayak gitu. Kita ngelihat Juppe sekarang ini dalam keadaan sehat, itu kita udah senang banget, dan kita kesini untuk kasih support buat dia. Tak selamanya menjadi warga binaan kreativitas ikut terpenjara. Begitu juga dengan Juppe. Jika beberapa waktu lalu Juppe dikabarkan menjadi guru bahasa Inggris juga Prancis untuk sesama para tahanan, kali ini diam-diam Juppe malah sibuk berkutat menyelesaikan skripsinya yang sengaja ia garap di dalam rutan. Seakan memanfaatkan peristiwa yang tengah menerjang hidupnya, Juppe yang ternyata seorang mahasiswa Fakultas Hukum sebuah universitas ini mendapat ilmu tambahan bagi acuan skripsinya. Alhamdulillah dia ada waktu untuk menyelesaikan skripsinya. Ternyata dia sudah semester 5. Jadi alhamdulillah kan Tuhan mencari jalan supaya dia bisa ada waktu dan sarana untuk membuat skripsi gratis lagi 3 bulan. Jadi itu alhamdulillah menurut saya. Dia orangnya baik, orangnya pinter. Jadi saya juga bingung kenapa dia mesti masuk ya. Dan dia juga akan bikin buku tips di penjara. Do and don'ts. Juppe enak-enak aja dalam arti kata si skripsi tadi itu. Dan dia pasti banyak ide untuk bikin film ya. Hampir 1 pekan Juppe menghuni Rutan Pondok Bambu. Dari penuturan Jajang dan rekan-rekan Juppe diketahui kalau Juppe masih tetap terlihat seksi meski tubuhnya memakai seragam yang hanya dimiliki warga binaan. Bahkan di dalam rutan pun Juppe tak bisa melepas bulu matanya. Segar karena pakai ini kali ya? Pakai bajunya merah kali ya, jadi lebih hot gitu, lebih seger gitu. Tetap seksi dong. Pakai baju warna oranye. Kayak kaos ya Bun? Baju tahanan yang di foto Twitter. Iya. Baju tahanan ya. Pokoknya. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya tetap dandan, bulu matanya ada semua, tetap bibir seksi. Namanya itu yang gitu tuh. Ya happy dia. Bukan menikmati ya, maksudnya menerima apa yang juga tetap harus hits. Buktinya nih kita dapat nih bulu matanya Juppe. Banyaknya tamu serta barang bawaan yang dianggap sebagai oleh-oleh yang diterima Juppe memang bukan main banyaknya. Namun dari semua pemberian itu, beberapa barang seperti bantal, guling yang beberapa waktu lalu dibawakan oleh Cynthia Alona, kemarin dibawa kembali oleh asisten Juppe. Pemulangan seperangkat alat tidur sempat memancing spekulasi. Diduga Juppe kecewa dengan Alona yang diduga menyebarkan aktivitas Juppe di dalam tahanan. Ya katanya ini bantal si Alona. Alona kasih dia mungkin katanya buat fasilitas ini, makanya suruh balikin. Dia tidak menerima. Ya, kita sama lah kata dia. Sama, nggak ada yang membeda-bedakan. Makanya ini harus dibalikin ke yang bersangkutan sih. Mungkin ada memang salah satu materi pembicaraan yang kami bicarakan adalah terkait dengan adanya tindakan dari orang yang mengaku teman ya. Kalau tidak salah bernama Cynthia Alona itu ya, yang katanya ingin membesuk Juppe, ingin melihat keadaannya. Tapi dengan diam-diam membawa orang-orang
yang ternyata adalah teman-teman media, dan ada kamera tersembunyi yang memang luput dari perhatian dan pengawasan dari petugas. Ternyata si bencong ini ternyata dia itu membawa kamera yang berbentuk pulpen ya. Yang namanya petugas kan namanya pulpen, masa iya sih dilarang untuk dibawa masuk gitu kan, kalau menurut aku kan. Dan itu tuh aku tuh nggak ngeh, karena kan di sini Jupe, di sini aku, dan aku tuh selalu memandangin Jupe begini. Nah, mereka itu ada di sebelah sini, dan aku nggak ngelihat sama sekali apa yang mereka lakukan, apa namanya mereka ingin ituin gitu kan. Beberapa waktu lalu sempat beredar rekaman mengenai aktivitas selama Jupe berada di dalam tahanan. Entah siapa yang menyebarkannya. Sejak rekaman itu beredar, konon sempat mempersulit ruang gerak Jupe di dalam rutan. Bahkan tak hanya Jupe yang mendapat sanksi, sejumlah petugas sipir juga terkena imbasnya. Benarkah ada yang mengeruk keuntungan pribadi? Jadi sangat disayangkan karena hal ini membuat tidak hanya Jupe yang harus mendapat sanksi dari petugas LP, tapi teman-teman sipir di LP Pondok Bambu dan teman-teman yang lainnya, petugas-petugas yang lainnya juga mendapat sanksi. Jadi ini sangat disayangkan, tindakan yang kurang terpuji dari orang yang mengaku teman, dan ini sudah menjadi suatu hal yang kami bicarakan kemarin. Apakah mungkin untuk kita lakukan upaya-upaya hukum ya terhadap orang-orang yang menyelundupkan kamera? Sanksi yang didapatkan oleh Jupe itu kemarin dia ngomong bahwa dia sudah tidak boleh mendapat waktu lagi untuk menghirup udara segar di halaman, ya kan. Itu ada aturan bahwa di jam-jam tertentu bahwa para tahanan itu dikeluarkan dari dalam selnya untuk bisa menghirup udara segar, sehingga tidak hanya dalam satu ruangan terus-menerus. Aku sekarang dengar si Jupe marah sama aku, dia nggak mau ngomong sama aku. Aku coba telepon ibu petugas yang ada di dalam. Ibu, tolong saya mau bicara dengan si Jupe. Dia nggak mau bicara sama aku dan dia marah sekali, dan aku sangat sedih ya, karena pertama niat aku tuh baik dan niat aku tuh tulus gitu loh, dengan apa yang aku lakukan ke sana gitu kan. Tapi ada orang yang mau manfaatin aku terus untuk kepentingan pribadi dia sendiri, dan itu sih sangat menyedihkan sekali ya. Dan aku sih sangat minta maaf sekali, gara-gara aku di saat itu aku datang Jupe jadi ya aku rasa juga merasa tambah terbebani. Di saat ini kan ada masalah yang sangat besar dan musibah yang sangat besar. Saat ini dia jadi, aku rasa ya sedih iya. Pokoknya ya aku nggak bisa bilang gimana lagi. Aku mohon maaf sekali. Aku mohon maaf karena itu tidak ada, sumpah demi Tuhan, itu tidak ada niat jelek atau niat bener-bener apa sih namanya, nggak ada niat jelek, nggak ada niat untuk merekam seperti itu, nggak ada gitu loh.